Dunia kerja di Indonesia seringkali penuh tantangan. Selama bertahun-tahun, banyak pencari kerja yang penuh harapan menghadapi penghalang tak terlihat batasan usia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah mengambil langkah berani, mengumumkan penghapusan syarat batas usia dalam lowongan kerja. Arahan ini, yang diresmikan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M6/HK/V 2025, bertujuan untuk menghilangkan rintangan diskriminatif ini. Kebijakan ini bukan cuma saran loh, tapi punya kekuatan hukum. Aturan lebih lanjut, termasuk sanksi khusus buat perusahaan yang nggak patuh, akan dijelaskan dalam peraturan menteri atau Permenaker yang akan datang. Intinya sih, supaya proses rekrutmen itu objektif, adil, dan berdasarkan kemampuan. Keberhasilan kebijakan ini nggak cuma tergantung pada penegakan aturan, tapi juga pada perubahan cara pandang kita semua untuk lebih menghargai pengalaman dan kemampuan, nggak peduli tanggal lahirnya kapan. Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menghapus batasan usia dalam rekrutmen kerja ini bukan keputusan mendadak loh. Ini adalah respons yang sudah dipikirkan matang-matang terhadap masalah diskriminasi yang terus ada dan makin besar. Menteri Yasir Lee sudah bilang dengan jelas kalau tujuan utamanya adalah menghilangkan syarat-syarat diskriminatif, seperti batasan usia, yang sudah terlalu sering kita lihat di pasar kerja Indonesia. Surat edaran itu menekankan komitmen perusahaan untuk menjalankan panduan rekrutmen yang objektif dan adil. Dengan memanfaatkan semua bakat yang ada, tanpa memandang usia, Indonesia bisa jadi lebih inovatif dan produktif. Kebijakan ini memperbolehkan pengecualian untuk kasus-kasus tertentu yang sangat spesifik, biar nggak disalahgunakan perusahaan yang mau mengakali aturan anti-diskriminasi baru ini. Langkah pemerintah ini dapat dukungan kuat dari kalangan akademisi. Dr. Hempri Suyatna, dosen pembangunan sosial dan kesejahteraan di Universitas Gadjah Mada yang disegani, menyambut baik rencana penghapusan batasan usia dalam rekrutmen kerja. Beliau melihat kebijakan ini bukan cuma soal anti-diskriminasi, tapi juga langkah praktis untuk membuka kesempatan kerja lebih luas bagi lebih banyak orang Indonesia. Dr. Suyatna menekankan, di zaman sekarang di mana keamanan kerja makin gak pasti, kebijakan yang meningkatkan peluang kerja itu penting banget. Dengan menghilangkan batasan usia formal, pemerintah mengirim pesan jelas bahwa pengalaman dan keahlian harus dihargai, berapapun usia calonnya. Ini bisa jadi harapan baru buat mereka yang kehilangan pekerjaan dan lagi cari kesempatan baru. Lebih lanjut, Dr. Suyatna bilang kalau kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan pasar kerja yang lebih fleksibel. Batasan usia bisa jadi penghalang buatan dalam perjalanan ini, menghalangi orang untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Pendekatan yang lebih fleksibel soal usia dalam rekrutmen bisa memberdayakan orang untuk mencari jalur baru dan mendapatkan keahlian baru. Tapi Dr. Suyatna juga menekankan kalau penghapusan batasan usia ini jangan sampai disalahartikan sebagai lampu hijau buat pekerja anak, ya. Latar belakang kebijakan baru soal batas usia ini adalah adanya kecemasan ekonomi yang cukup besar, terutama karena makin banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dr. Hempri Suyatna dari UGM sering banget ngomongin masalah ini. Beliau melihat PHK makin sering terjadi di berbagai sektor. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tren PHK yang mengkhawatirkan ini. Perusahaan-perusahaan melakukan efisiensi, seringkali dengan mengurangi jumlah karyawan untuk mengatasi biaya produksi yang naik. Perkembangan otomatisasi dan penggunaan teknologi baru yang terus-menerus juga membuat beberapa jenis pekerjaan jadi nggak dibutuhkan lagi. Dengan menghilangkan batasan usia ini, pemerintah berharap bisa memberikan kesempatan yang lebih adil bagi para pekerja yang kena PHK untuk kembali masuk ke pasar kerja. Bagian 5. Lebih jauh dari batas usia resep Dr. Suyatna untuk ketahanan ekonomi. Meskipun Dr. Hempri Suyatna memuji penghapusan batas usia dalam rekrutmen kerja, beliau juga menekankan kalau kebijakan ini saja nggak cukup untuk mengatasi tantangan ekonomi Indonesia yang lebih besar. Beliau mengusulkan pendekatan dari berbagai sisi untuk mengatasi akar masalah pengangguran dan membantu mereka yang terkena PHK. Salah satu rekomendasi utamanya adalah pembatasan strategis terhadap masuknya produk asing yang nggak terkendali.
Hal penting lainnya adalah promosi aktif dan pengembangan ekosistem yang mendukung untuk usaha-usaha lokal. Beliau juga menyerukan kebijakan khusus yang langsung ditujukan untuk membantu korban PHK. Selain itu, Dr. Suyatna mendukung hilirisasi inovasi, yaitu pengolahan lebih lanjut dari hasil inovasi. Di samping perbaikan struktural ini, beliau mengakui perlunya jaring pengaman sosial yang segera. Bagian 6. Pandangan pengusaha Apindo tentang seleksi, keahlian, dan kelangkaan. Meskipun pemerintah dan akademisi kebanyakan melihat penghapusan batas usia sebagai langkah positif menuju keadilan, pandangan dari sisi pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo punya kacamata yang beda. Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, menjelaskan kalau batas usia itu seringkali jadi cara praktis untuk menyaring pelamar. Untuk jenis pekerjaan tertentu, pengusaha mungkin merasa usia itu ada hubungannya dengan sifat-sifat khusus yang mereka cari. Komentar Apindo ini menunjukkan kalau pertimbangan-pertimbangan ini sudah jadi bagian dari hitungan pengusaha dalam merekrut. Daripada cuma fokus ke penghapusan batas usia, Apindo lebih menekankan perlunya menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Poin penting yang diangkat Apindo adalah pentingnya banget untuk melatih ulang dan meningkatkan keahlian tenaga kerja. Fokus pada pengembangan keahlian ini dianggap cara yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan peluang kerja dan produktivitas. Bagian 7. Realita pelaksanaan menuju rekrutmen yang adil. Dikeluarkannya kebijakan penghapusan batas usia dalam rekrutmen kerja ini adalah langkah penting. Tapi dampak sebenarnya akan sangat tergantung pada pelaksanaan yang efektif. Salah satu tugas mendesak bagi Kementerian Ketenagakerjaan adalah membuat aturan pelaksanaan yang jelas dan lengkap. Tanpa mekanisme penegakan yang kuat dan sanksi yang jelas, kebijakan ini bisa jadi cuma sekadar himbauan. Selain aturan formal, ada tantangan untuk mengubah cara berpikir yang sudah mendarah daging di kalangan pengusaha dan praktisi HR. Kebijakan baru ini bertujuan untuk mengalihkan fokus ke keahlian dan kompetensi. Tapi mengatasi bias-bias halus ini butuh edukasi dan kampanye kesadaran terus-menerus. Kekhawatiran soal perlindungan anak juga perlu ditangani dengan hati-hati dalam kerangka pelaksanaannya. Aturannya harus memperkuat undang-undang pekerja anak yang sudah ada dan memastikan penghapusan batas usia untuk pekerjaan dewasa nggak malah bikin celah baru. Bagian 8. Gema global, cita rasa lokal, belajar dari jauh, bertindak di rumah. Perjuangan melawan diskriminasi usia dalam pekerjaan itu nggak cuma di Indonesia aja, banyak negara juga menghadapi masalah ini. Contohnya, Australia punya Undang-Undang Diskriminasi Usia tahun 2004 yang melarang diskriminasi terhadap individu dalam pekerjaan berdasarkan usia mereka. Belajar dari pengalaman negara lain bisa jadi masukan untuk membuat aturan yang kuat dan efektif dalam konteks Indonesia. Break time, solve linear. Tapi, penting banget untuk sadar kalau perbandingan langsung bisa menyesatkan, karena ada perbedaan besar dalam struktur pasar kerja. Natasha Sitanala bilang kalau jumlah tenaga kerja di Indonesia yang sangat besar dan usia pensiun yang biasanya lebih awal itu jadi tantangan tersendiri. Salah satu contoh pendekatan berbeda di Indonesia datang dari Lien Tan, pemilik Somo Cream Puff di Bali, yang aktif mempekerjakan karyawan yang lebih tua. Contoh-contoh kasus positif seperti ini, kalau diangkat dan dipromosikan, bisa bantu melawan stereotip yang ada dan mendorong lebih banyak pengusaha untuk nggak cuma lihat usia pas merekrut. Bagian 9. Masa depan lebih adil atau rintangan baru. Jalan ke depan untuk tenaga kerja Indonesia. Keputusan pemerintah untuk menghilangkan kewajiban batas usia dalam rekrutmen kerja ini nggak bisa dipungkiri adalah sebuah langkah besar. Ini menjanjikan penghapusan praktik diskriminatif yang sudah lama ada dan menciptakan pasar kerja yang lebih adil dan terbuka untuk semua. Tapi, perjalanan dari pengumuman kebijakan sampai jadi perubahan nyata yang dirasakan banyak orang, itu seringkali penuh tantangan. Breakta, peraturan menteri yang akan datang, dengan rincian sanksi dan pengecualiannya, akan jadi sangat penting. Keberhasilan penghapusan batas usia akan lebih besar kalau ini jadi bagian dari strategi menyeluruh untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kemampuan pekerja.
Pada akhirnya, apakah kebijakan ini akan membawa masa depan yang benar-benar lebih adil bagi pekerja Indonesia, atau malah menimbulkan masalah baru? Itu tergantung pada komitmen yang berkelanjutan pengawasan yang ketat. Bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang akan menunjukkan dampak sebenarnya dari langkah berani ini. Dan apakah Indonesia bisa berhasil mengubah kebijakan yang niatnya baik ini jadi kenyataan yang dirasakan oleh tenaga kerjanya yang beragam dan dinamis?